Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainun. Di video ini saya akan mengerjakan UTS saya, UTS basis data pada materi ketiga dan bagi materi 3 bagian 1 yaitu perbandingan logis dan aturan Fidence. Operator logis mengombinasi hasil dari dua ketentuan atau lebih untuk menghasilkan hasil tunggal. Hasil dikembalikan hanya jika hasil ketentuan keseluruhan adalah true. Seperti operator AND mengembalikan true jika ketentuan keduanya adalah true. Operator OR mengembalikan true jika ketentuan adalah true. Jadi ini apabila ada salah satu true-nya, dan operator not mengembalikan true jika ketentuan false. Operator AND dalam query ini ada contohnya. Di select last name department ID salary from employee where department ID besar dari 50 and salary besar dari 12.000. Di sini department ID-nya yaitu 90 karena besar dari 50 dan salary-nya ada yang 17.000 karena lebih besar dari 12.000. Kita masuk pada SQL-nya. Di sini saya sudah konekkan user saya. Lalu kita klik the fly list item titik koma, kita enter. Setelah itu kita select event ID, song ID, comment from the fly list item. Select event ID, song ID, comment from the playlist item. Sini sudah kita select, lalu kita select event ID. Kita masukkan pada yang PDF tadi, song ID, comment from the playlist item where event ID kecil 105 and song ID kecil dari 47. Kita select
where-nya select event ID song ID comment from the playlist item where event ID besar dari kecil dari 105 and song ID dari 47. Nah, di sini kita akan mencari kecil dari 47, ada 45 dan 46. Dan di komennya, di event ID-nya kecil dari 105, ada 100. Lalu operator and ini contoh lain menggunakan and-nya ada di select class name, here date, job ID from employee where here date besar dari 1 Januari 1998 and job ID-nya like ini SA ini job ID-nya yaitu SA men, SA rep, SA. Lalu kita masuk pada SQL-nya. Kita gunakan tab des employee des employees. Lalu kita select first name, here date, job ID from employees. Select first name, here date, job ID from employees, tekan. Lalu kita select first name, here date, job ID from employees where here date besar dari 1 Januari 98. Lalu kita ketik and job ID-nya yaitu dengan like ketik SA lalu
persen, lalu kita petik, lalu kita select first name, here date, job ID from employees, where here date besar dari 1 Januari 98 and job ID like SA nya, enter. Di sini sudah muncul karena ini tahunnya itu ada tahun 2000, 98 dan 99, dan job ID-nya SA Men, SA Rep dan SA Rep-nya. Operator OR, jika clause-nya menggunakan ketentuan OR, hasil yang dikembalikan dari query dan menjadi baris yang memenuhi salah satu ketentuan OR. Dengan kata lain, semua baris yang dikembalikan memiliki location ID 2500 atau memiliki manager ID sama dengan 124. Ini dia memanggil location ID-nya, memanggil salah satunya yang memanggil salah satu seperti ini. Location ID sama dengan 2500 or manager ID-nya 124. Kita masuk pada SQL-nya. Pertama kita dash dulu. Dash deploy list item, lalu kita select event ID, song ID, comment from the fly list item. Di komennya ini kurang S-nya. Select event ID, song ID, comment from the fly list item. Titik koma, enterkan, sudah nampil. Lalu kita select event select event ID, select event ID, song ID, comment from the fly list item. Select event ID, song ID, comments from the playlist item, where event ID sama dengan kita panggil event ID yang 105, lalu song
ID-nya sama dengan, kita pilih yang song ID 49. Titik koma. Song 105 or, oh iya, kita gunakan or-nya, select event ID song ID comment from the playlist item where event ID sama dengan 105 or song ID sama dengan 49 titik koma. Nah, di sini kita pilih yang event ID-nya yang 105 dan song ID yang 49. Lalu kita masuk dengan operator not. Operator not ini akan mengembalikan baris yang tidak memenuhi ketentuan di clause where. Ini contohnya, kita menampil tidak where location ID not in 1700 dan 1800, maka 1700 dan 1800 ini tidak akan ditampilkan di location ID-nya. Kita masukkan ke SQL-nya. Pertama, kita dash the playlist item, lalu kita pilih select event ID song ID comment from the playlist item, titik koma, kita enter. Lalu kita select lagi, select event ID song ID comment from the playlist item list item where song ID not in, kita akan pilih 45 dan 46, 45,46, kita tutup lalu kita enter. Di sini kan kita tidak memilih 45 dan 46, makanya dia tidak nampil. Yang ditampilkannya adalah 47, 49, dan di sini 47 juga. Ini ada aturan precedence atau apa yang terjadi lebih dulu. Ini pertimbangkan ini, select class name penghubung salary dikalikan 1
as employee Raisa from employees where the apartment ID in 50, 80 and place name like petik C persen petik or last name like petik persen S persen petik. Di sini aturan precedence-nya itu operator AND dievaluasi sebelum operator OR. Ini berarti bahwa untuk contoh di slide sebelumnya, jika salah satu ketentuan dinyatakan AND tidak dipenuhi ketika operator OR digunakan untuk memilih baris. Pertama, ketentuan AND dievaluasi sehingga semua karyawan yang bekerja di Departemen 80 atau 50 dan yang memiliki nama depan berawalan huruf C akan dikembalikan. Klausa OR kemudian dievaluasi dan mengembalikan karyawan yang nama belakangnya mengandung huruf S. Seperti ini contohnya. Lalu, aturan precedence-nya itu susunan OR and telah dibalik dari slide sebelumnya. Jadi di sini sudah dibalik. Ini contohnya. Baris name diawali huruf C and last name mengandung huruf S. Kedua ketentuan harus dipenuhi untuk dapat dikembalikan. Di sini nilai-nilai pada tanda kurung ini, tanda kurung dipilih semua instance nilai dalam tanda kurung yang juga mengandung huruf S pada last name akan dikembalikan. Kita masuk pada SQL-nya. Di sini kita dash dulu, dash f stop, lalu titik koma, lalu kita dash f stop titik koma, kita enter, lalu kita select ID, last name, salary, staff, type from app staff, kita enter. Di sini kita akan membahas tentang materi 3 bagian 2, yaitu pengurutan baris. Klausa order by, informasi yang disortir dalam urutan menaik bagi sebagian besar dari kita. Ini yang membuat mencari nomor di buku telepon, mencari kata di kamus, atau mencari lokasi rumah berdasarkan alamat jalan itu cukup mudah. Ini menggunakan dengan klausa order by. Lalu klausa order by ini adalah urutan penyortiran default adalah menaik, nilai numerik ditampilkan terendah hingga tertinggi, nilai tanggal ditampilkan dengan nilai paling awal terlebih dahulu, nilai karakter ditampilkan dalam urutan abjad, nilai nol ditampilkan terakhir dalam urutan naik dan pertama dalam urutan turun. Null first menentukan bahwa nilai nol harus dihasilkan sebelum nilai non-null. Null last menentukan bahwa nilai null values harus dihasilkan setelah nilai non-null. Di sini ada contohnya. Select class name here date from employee, order by here date. Di sini ini yang akan muncul setelah kita masukkan pada SQL sebagai berikut ini. Lalu kita coba saja menggunakan SQL-nya. Kita
dash f stop koma, lalu kita select first name with that from f stop, enter. Lalu ini kita akan mengurutkannya dari yang first name-nya. Select first name with that from f stop kita pakai order by first name, select first name with that from f stop order by first name, enter. Maka di sini yang pertama muncul adalah huruf B, M, dan S karena kita minta urutkan melalui nama order by first name-nya. Selanjutnya menyortir dalam urutan menurun, dapat membalikkan urutan default pada klausa order by untuk urutan menurun dengan menetapkan kata kunci dash setelah nama kolom di klausa order by-nya. Kita bisa menambahkan seperti ini, contohnya order by here that dash, supaya dia hasilnya dari yang atas hingga hasilnya menurun seperti ini. Kita masuk dulu ke SQL-nya, kita dash dulu. Dash yang kita pilih adalah dash job history, titik koma, kita enter. Lalu kita select employee ID, lalu employee ID, start date from job history, titik koma, enter. Lalu kita select lagi, employee ID, start date from job history, order by start date, lalu kita dashkan. Dari sini dia
berurutan dari 99, 98 sampai 87. Dari menurun dari yang tertinggi sampai kepada yang menurun. Di sini selanjutnya menggunakan alias kolom. Dapat mengurutkan data dengan menggunakan alias kolom dengan digunakan dalam pernyataan select direpresentkan di klausa order by. Di sini contohnya select last name here date as date started from employee order by date started. Langsung saja kita masuk pada SQL-nya. Kita akan dash job history titik koma, kita enter, lalu kita select employee ID start date from job history titik koma, kita enter, lalu select employee ID start date as tanggal mulai from job history order by tanggal mulai. Select employee ID start date as tanggal mulai from job history order by tanggal mulai. Di sini start date-nya itu sudah berubah menjadi tanggal mulai. Lalu menyortir dengan kolom lain. Hal ini juga memungkinkan untuk menggunakan klausa order by untuk mengurutkan output berdasarkan kolom yang tidak tercantum dalam klausa select-nya. Ini adalah contohnya, meskipun kolom ini tidak tercantum dalam pernyataan select-nya. Kita masuk pada SQL-nya. Kita dash dahulu, dash job history titik koma, kita enter, lalu kita select employee ID start date job ID from job history, enter, lalu kita select employee ID start date job ID from job history where employee ID besar dari 122, order
Saya pilih yang 122. Order by start date. Di sini dia masuk 200 karena dia besar dari 122. Lalu kita select employee ID, job ID from job history where employee ID besar dari 122, order by start date, koma, enter. Karena di sini kolom select start-nya tidak ada untuk menyelektnya, maka tampilan start date-nya akan tidak muncul. Lalu kita masuk ke urutan pelaksanaan. Urutan pelaksanaan pernyataan select adalah sebagai berikut. Klausa from mencari tabel yang berisi data. Klausa where membatasi baris yang akan dihasilkan. Klausa select memilih kolom yang diminta dari kumpulan data yang dikurangi. Klausa order by mengurutkan kumpulan hasil. Sini menyortir dengan beberapa kolom. Ini juga memungkinkan untuk mengurutkan hasil query dengan lebih dari satu kolom. Pada kenyataannya, tidak ada batas tentang seberapa banyak kolom yang Anda dapat tambahkan ke klausa order by. Di sini ada menyortir dengan beberapa kolom. Contohnya itu adalah karyawan adalah yang lebih dulu diurutkan berdasarkan nomor departemen dari yang terendah hingga tertinggi. Kemudian untuk setiap departemen, nama belakang ditampilkan dalam urutan sesuai abjad A hingga Z. Nah, di sini kita select departemen ID, last name from employees, where departemen ID kecil sama dengan 50, order by departemen ID, last name. Di sini kita sudah menyelect departemen ID dan last name. Di sini kita kecil sama dengan 50. Makanya nilai 50 itu muncul karena ada sama dengannya. Jadi 10 ini hanya ada Wellen, 20 ada 2, Pai dan Harstesin. Kenapa Pai duluan? Karena abjad F lebih dahulu daripada H. Dan 50 ini sampai dengan 50 Davis dan Vargas ini diurutkan sesuai abjad A hingga Z-nya. Kita masuk pada SQL-nya, kita dash employee, kita enter, lalu kita select departemen ID, first name from employee, enter. Lalu kita select departemen ID, first name
from employees where department ID besar sama dengan kecil sama dengan 50, order by department ID first department ID departemen ID lalu last name. Last name, first name, koma, enter. Di sini sudah nampil yang ke-10 adalah Jennifer, cuma satu. Yang departemen ID-nya 20 ada 2, Michael dan Pat. Dan yang 50-nya ada 5, yaitu dengan abjad yang C dahulu karena dimulai dari abjadnya C, lalu huruf abjad K, V, R, dan T. Lalu di sini ada juga menyortir dengan beberapa kolom. Untuk membuat close order by ini, guna menyortir beberapa kolom, tentukan kolom yang akan dikembalikan dan pisahkan nama kolom menggunakan koma. Jika ingin membalikan penyortiran urutan kolom, tambahkan dash setelah nama. Di sini kita tinggal menambahkan dash-nya. Kita coba select department ID first name from employee where department ID besar kecil sama dengan 50, order by department ID, lalu di dashkan dash first name koma dash departemen ID dash select departemen ID first name from employee where department
departemen ID kecil sama dengan 50, order by departemen ID dash first name. Di sini kita tinggal menambahkan dash-nya. Tadi di sini salah karena di departemen ID-nya ini saya beri tanda koma. Ya. Di sini dari yang mulai yang teratas dulu, nilai departemen ID-nya hingga ke bawah, hingga sampai ke departemen yang ke 10. Materi ketiga pada bagian ketiga yaitu adalah pengantar fungsi. Fungsi memiliki input dan output. Input daripada fungsi dirujuk sebagai argumen. Ini input argumen, ini outputnya. Pada contoh mesin minuman, input berupa uang dan output adalah minuman. Fungsi pada Oracle memiliki dua tipe fungsi berbeda, satu baris dan beberapa baris. Yang ini ada satu baris, yang ini adalah beberapa baris fungsinya. Fungsi satu baris versus beberapa baris. Fungsi satu baris hanya beroperasi pada satu baris dan mengembalikan satu hasil per baris. Terdapat tipe berbeda pada fungsi satu baris, antara lain karakter, nomor tanggal, dan fungsi konversi. Ini adalah satu baris fungsi satu baris. Lalu fungsi beberapa baris dapat memanipulasi grup baris untuk memberikan satu hasil per grup baris, yang dikenal sebagai fungsi grup. Fungsi satu baris di SQL, fungsi satu baris dapat digunakan untuk menjalankan kalkulasi seperti pembulatan angka ke tempat desimal yang ditentukan. Lalu yang kedua, ubah item data individu seperti mengonversi nilai karakter dari huruf kapital ke huruf kecil. Fungsi satu baris adalah memformat tanggal dan angka untuk tampilan seperti mengonversi format tanggal database internal ke format standar. Yang kedua, mengonversi tipe data kolom seperti mengonversi string karakter menjadi angka atau tanggal. Fungsi satu baris. Fungsi satu baris menerima satu argumen atau lebih dan akan mengembalikan hasil tunggal per baris. Jadi, jika Anda menerapkan fungsi satu baris menjadi 12 baris, Anda akan mendapatkan 12 hasil dari fungsi satu baris. Singkatnya, fungsi satu baris melakukan hal berikut. Yang pertama, memanipulasi item data. Yang kedua, menerima argumen dan mengembalikan satu nilai. Yang ketiga, bertindak pada setiap baris yang dikembalikan. Yang keempat, mengembalikan satu hasil per baris. Yang kelima, dapat memodifikasi tipe data. Dan yang terakhir, data menggunakan model nested atau bersarang. Di sini ada fungsi beberapa baris. Fungsi beberapa baris atau grup menggunakan banyak baris sebagai input dan mengembalikan nilai tunggal sebagai output. Input baris mungkin dapat berupa tabel secara keseluruhan atau tabel dipisah menjadi grup yang lebih kecil. Contoh fungsi beberapa baris grup antara lain max ini adalah temukan nilai tertinggi pada grup baris, min ini adalah temukan nilai terendah pada grup baris, APG atau average temukan nilai rata-rata pada grup baris.